Sebagai negara dengan kekuatan tempur terbesar di Asia Tenggara, tak mengherankan jika Indonesia memiliki berbagai alutsista canggih dan mumpuni. Selain memiliki beragam alutsista canggih, industri pertahanan Indonesia juga sanggup untuk mengembangkan berbagai jenis alutsista. Salah satu alutsista varian baru yang dikembangkan oleh industri pertahanan Indonesia yakni kendaraan tempur amfibi berkekuatan monster raksasa, buatan Indonesia yang paling disegani di dunia. PT Wirajayadi Bahari, perusahaan swasta asal Surabaya terbilang gigih menelurkan inovasi di rancang bangun alutsista. Terkhusus pada pembuatan prototipe Rampur APC amfibi yang telah dirintis sejak tahun 2018, yang puncaknya ditampilkan ke publik dalam ajang Indo Defense 2022 di Kemayoran. Meski masih berstatus prototipe, dalam beberapa kali di file marinir, APC amfibi kerap disertakan, bahkan sudah pernah diajak dalam latihan tempur. Musim berganti, kabar selanjutnya tersiar Rampur lapis baja amfibi ini unjuk kebolehan saat berlaga melakukan manuver di perairan dermaga Satuan Kapal Amfibi Surabaya. Dan ada kabar terbaru datang dari ajang Marinir Fair 2022 yang berlangsung di Kesatriaan Marinir Hartono di Cilandak. PT Wirajayadi Bahari memperkenalkan varian terbaru Rampur APC amfibi, yang kali ini dijuluki BTR 58. Sekadar untuk mempermudah penamaan saja, varian prototipe terbaru ini kami sebut BTR 58, ujar Bintoro, pemilik PT Wirajayadi Bahari, seperti dilansir indomiliter.com. Tapi jangan salah persepsi, BTR 58 bukan berarti Browne Transporter seperti halnya BTR 50, melainkan BTR 58 adalah singkatan dari Bintoro, yang kelahiran tahun 1958. Ia menyebut BTR 58 mulai dikembangkan pada awal tahun lalu. Di BTR 58, PT Wirajayadi Bahari melakukan beberapa modifikasi yang cukup penting. Bicara dapur pacu, BTR 58 sudah menggunakan mesin diesel besutan Jerman, Deutsche TCD 2015 V08. Tenaga yang dikucurkan mencapai 670 HP, 550 kW dengan RPM 2100. Sebagai perbandingan, pada prototipe pertama tenaga mesin masih 400 HP, 294 kW. Bila di prototipe yang lama masih menggunakan transmisi manual, kini BTR 58 sudah menggunakan Automatic Hydraulic Transmission model MA5610G. Untuk steering gear mengadopsi Hydraulic Power Dual Power Flow. Dari sisi navigasi kemudi kini dibekali virtual instrumen berbasis touchscreen. BTR 58 sanggup ngebut di darat hingga kecepatan 70 km per jam, sementara di air dengan mengandalkan dua water jet propeller, Rampur lapis baja ini dapat melaju 14 km per jam. Pihak PT Wirajayadi Bahari menyebut Rampur ini dapat mengarung di laut dengan level gelombang Seastep 2. Rampur ini dapat membawa 16 pasukan bersenjata lengkap. Untuk keluar masuk pasukan, modifikasi telah dilakukan PT Bahari pada pintu rampa. Dari aspek kenyamanan, kompartemen pasukan kini sudah dilengkapi pendingin, AC. Untuk dudukan senjata, penempatan mounting senapan mesin sedang GPMG kaliber 7,62 mm, tidak berubah seperti yang ada di prototipe pertama. Dari aspek ketahanan, Bintoro menyebut APC amfibi dengan desain diamond ini lapisan bajanya sanggup menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dari jarak 50 meter. BTR 58 sudah diuji beberapa kali di perairan Tuban, Jawa Timur. Bintoro berharap kelak, produksi BTR 58 dapat diadopsi oleh Korps Marinir untuk menggantikan BTR 50P yang usianya telah menua. Sebagai pengganti BTR 50, pilihan telah dijatuhkan ke BT-3F dari Rusia. Meski begitu idealnya inovasi alutsista dalam negeri harus mendapat porsi tersendiri, tak lain demi harapan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Pindad meluncurkan prototipe kendaraan lapis baja angkut personil APC beroda trek pertamanya. Secara fisik, tank medium yang disebut sebagai SBS ini sudah jadi, namun secara teknis baru setengahnya. Saat ini SBS masuk dalam tahap pematangan prototipe di Litbang, dan ketika pekerjaan sudah rampung selanjutnya akan disertifikasi di Kemenhan. Sebelumnya Pindad dikabarkan berencana untuk memproduksi tank ringan, menengah berdasarkan tank Alvis Scorpion CVRT dan Rheinmetall Marder IFV. Tidak diketahui apakah kerjasama dengan Turki ini akan mempengaruhi desain awalnya. Selain tank, Pindad juga mengembangkan Panzer Anoa versi amfibi. Saat ini Panzer masih tahap uji coba di sungai dan danau. Di masa depan, Panzer Anoa akan mampu turun dari kapal perang di atas laut. Ini merupakan usaha meningkatkan kemampuan Panzer Anoa, dan menjadi kendaraan amfibi merupakan tahap pertama dari peningkatan kemampuan Anoa. Anggaran modernisasi dan perawatan alutsista TNI hingga akhir tahun 2022 tercatat 99 triliun rupiah, dan Kemenhan sendiri dikabarkan masih membutuhkan tambahan sebanyak 57 triliun rupiah. Prioritas penambahan alutsista TNI saat ini adalah alutsista bergerak tank, pesawat sedangkan alutsista tak bergerak adalah radar.